Semangat Tuhan, shalom. Bersama dengan semua atlet Meto di Pak Meto, marilah kita beribadah di minggu ketiga Paskah dan minggu pertama bulan budaya saat ini dalam tema Yesus membaharui praktek budaya yang tidak adil. Semangat dimohon. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai umat Tuhan sekalian. Kekasih Tuhan, tradisi Pahmeto memberi peran domestik kepada bive atau perempuan. Oleh karena itu bive sering tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Namun kehadiran Yesus membaharui praktik budaya yang tidak adil ini. Yesus memberi kesempatan kepada perempuan menjadi saksi kebangkitannya, sebagaimana nas pembimbing bagi kita dalam ibadah saat ini yang terbaca dalam Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-17. Yesus nak neune kaisa homna kau fun aufe ka naof eu ama mes homnao nai meu au baisin ma ametun sin mag au he nao eu au ama mahi ama eu au usneno mahi usneno. Dalam budaya Timur menganut budaya patriarki, yaitu Pahmeto, yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Kehadiran perempuan Pahmeto dinilai sebagai pelengkap. Bivel atau perempuan dianggap lemah dan tidak mendapatkan kepercayaan lebih di wilayah. Ini salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam budaya. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan ketidakadilan dalam kata dan tindakan. Dalam relasi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara sesama rekan pelayan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan dan diskriminasi lainnya. Mari datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber pemulihan dan penyembuhan. Semua yang terluka dan semua yang menderita karena ketidakadilan, Yesuslah menjadi jawabannya. Karena itu, marilah kita berteduh diri dan menyerahkan hidup kita kepada Allah
Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus membaharui praktik budaya yang tidak adil. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, dalam budaya Timor, ketika seorang istri melahirkan anak di rumah bulat atau umek bubuk, maka suaminya akan berdiri di luar. Kemudian dia akan bertanya, "Nem neksa datang pakai apa?" Jika jawabannya nem nek iket suti, alat tenun, itu menandakan anak yang lahir adalah bifele, perempuan. Jika jawabannya nemnek auni mausuni, parang dan tombak, itu menandakan anak yang lahir adalah laki-laki. Kekasih Tuhan, hal ini menunjukkan sudah ada perbedaan perlakuan dan penilaian terhadap anak berdasarkan jenis kelamin sejak lahir. Dan saudara yang terkasih, dari perbedaan perlakuan dan penilaian, pada akhirnya nampak dalam pembagian peran yang tidak setara. Dalam budaya Timor, peran perempuan dianggap hanya di dalam rumah, seperti menenun, memasak, pokoknya urusan rumah, urusan domestik, itu urusan bifel. Sementara peran laki-laki dianggap ada di luar rumah, seperti di kebun atau di padang untuk pertanian dan berburu ternak. Kita memberikan istilah dia ada dalam ruang publik. Kekasih Tuhan, ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Tidak dapat dipungkiri, itu budaya Timor. Sudah ada dia punya budaya patriarkinya. Siapa yang lebih tinggi? Laki-laki ada di atas, perempuan di bawah. Laki-laki yang ada di depan, di umum. Perempuan itu di belakang. Laki-laki yang mengambil keputusan. Perempuan harus diam. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, itu kalau dalam budaya Timor. Dalam budaya Yahudi pada zaman Yesus, kedudukan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Jadi dia sama juga. Misalkan saudara, perkataan yang dikeluarkan oleh perempuan itu tidak serta-merta harus dipercaya. Seperti yang terjadi dalam kebangkitan Yesus, kalau dalam narasi Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 11, kita bisa melihat di situ bahwa perempuan-perempuan yang datang ke kuburnya Yesus, mereka melihat bahwa Yesus sudah tidak ada. Dan ada pesan yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika perempuan-perempuan itu pergi dan memberikan pesan kepada para murid, dalam ayat yang ke-11, mereka tidak percaya. Karena yang menyampaikan adalah perempuan. Dan saudara-saudara yang terkasih, juga adanya pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak dapat duduk bersama-sama dengan kaum laki-laki karena statusnya yang dianggap lebih rendah. Ini menunjukkan adanya pembatasan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya Yahudi. Dan juga Bapak, Mama, Saudara, ada juga pandangan rendah terhadap perempuan. Mereka memakai istilah Yunani yang sangat terkenal untuk menyebut kaum perempuan, yaitu kaum apeleboia. Kaum apeleboia yang berarti
kaum yang berharga binatang. Kekasih Tuhan ini menggambarkan bagaimana perempuan dianggap tidak berharga dan perempuan disamakan dengan binatang dalam budaya Yahudi. Bahkan doa laki-laki orang Yahudi, doa yang sering diucapkan oleh kaum laki-laki Yahudi itu berbunyi, "Ya Tuhan, aku bersyukur karena terlahir sebagai laki-laki dan tidak terlahir sebagai budak ataupun sebagai perempuan." Saudara, doa ini menunjukkan bahwa menjadi perempuan dianggap lebih rendah daripada menjadi laki-laki dalam budaya Yahudi. Kekasih Tuhan, berdasarkan keadaan seperti di atas, yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, apakah memang demikian perempuan dan laki-laki itu tercipta untuk memiliki kedudukan yang jauh berbeda? Saudara, mari kita lihat apa kata Yesus tentang perempuan dalam teks Alkitab hari ini. Ada teladan yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan Yesus membaharui budaya yang tidak adil ini, khususnya terhadap kaum perempuan. Meskipun pada zaman itu perempuan dianggap rendah dan tidak dapat dipercaya, Yesus justru menempatkan mereka pada posisi yang istimewa. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali, itu dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seorang perempuan. Yesus bahkan mengutus Maria untuk pergi memberitakan kabar gembira ini kepada murid-muridnya. Pergi dan beritahukanlah kepada saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih, tindakan Yesus ini sungguh dia mendobrak budaya yang merendahkan kaum perempuan. Dalam pandangan Tuhan Yesus, bahwa Maria atau perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, sehingga diberikan peran penting sebagai saksi pertama dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bayangkan jika saudara adalah seorang perempuan pada zaman itu, yang tadi saya sudah gambarkan bahwa dalam zaman Yesus budaya Yahudi sangat kental. Perempuan bukan siapa-siapa. Perempuan tidak patut untuk berbicara, apalagi menyampaikan pesan yang sangat berarti ini. Jadi bayangkan saja jika saudara adalah seorang perempuan pada zaman itu, saudara mungkin sudah terbiasa diperlakukan tidak adil dan dipandang rendah oleh masyarakat. Namun ketika Yesus memilih saudara sebagai orang yang pertama untuk menyaksikan kebangkitannya dan mengutus saudara untuk memberitakannya, pasti saudara akan merasa sangat dihargai. Kekasih Tuhan, pengalaman ini akan mengubah cara pandang saudara tentang diri sendiri, dan itu membangkitkan semangat untuk memperjuangkan kesetaraan. Kisah ini menantang kita untuk memandang kaum perempuan dengan cara yang sama seperti cara pandang Yesus. Saudara yang terkasih, hargai dan hormati para perempuan. Berilah kesempatan yang sama dan tempatkanlah perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki, karena diciptakan sama, seturut dan segambar serupa dengan Allah, imago Dei. Hindarilah segala bentuk perlakuan dan budaya yang tidak adil terhadap seorang perempuan. Sebagai orang yang percaya, kita semua dipanggil untuk menjadi agen perubahan, untuk kita memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun budaya itu sudah sangat kental,
sudah mendarah daging, karena ini dari lahir sudah ada membeda-bedakan. Kalau dia datang dengan yang tadi di depan, kalau datang dengan alat tenun, itu perempuan. Berarti itu sudah bagian tenun dan bagian ada di bagian belakang. Kalau datang dengan parang dan tombak, itulah anak laki-laki. Bagiannya itu di luar rumah. Papa mama, saudara-saudara yang terkasih, Yesus sudah memberikan teladan yang jelas bagaimana kita seharusnya memandang dan memperlakukan kaum perempuan. Kalau kaum perempuan dia hanya di rumah saja, maka jangan juga kau memandang bahwa dia memang pantas dan cocok untuk dipukul. Dia memang pantas dan cocok untuk lu bagian bamasa sah. Pantas dan cocok untuk kita melakukan seperti apa saja yang menurut kotong, karena bagi kita beta subeli lu putus abis. Jadi yang beta pukul ini, yang beta kasih badara ini bukan bapak dan mama pu anak, tetapi yang beta kasih badara ini belis itu atau apa, dalam bentuk apa yang kotong kasih. Saudara, kotong hidup sudah di zaman teknologi canggih, kotong hidup di kota. Itu tidak terasa lagi bagi kita. Bagi kotong sudah punya pandangan yang berbeda, pandangan yang luas. Tetapi kalau kotong pulang kembali di kampung, kotong akan merasakan itu. Kotong pulang kembali di kampung halaman, pasti kotong akan ikut itu budaya yang begitu kental terjadi. Bapak mama, saudara yang terkasih, marilah kita ikuti teladannya Tuhan Yesus yang memperbaharui pandangan kita dan menjadi berkat bagi perempuan-perempuan yang selama ini terpinggirkan, termarginalkan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara. Dan dia menghendaki keduanya itu saling menghargai, saling bekerja sama demi Tuhan pun hormat dan Tuhan pun kemuliaan. Perempuan dan laki-laki adalah ciptaan yang setara. Bahkan semenjak penciptaan itu, mereka telah setara adanya karena sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Kejadian 1 ayat 27. Selamat merayakan bulan budaya bagi kotong semua. Dan pas di etnis Timor ini, kita berbicara tentang Yesus membaharui praktik budaya yang tidak adil. Maka saya berpikir, budaya yang tidak adil dalam budaya Timor ini apa? Minta maaf, saya sudah angkat itu. Tetapi Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, sekiranya kotong lihat sesama kita, laki-laki perempuan sama di mata Tuhan. Kalau kotong melahirkan anak perempuan, jangan kotong bilang, aish, beta berharap laki-laki yang datang. Itu sama. Itu juga ada dalam kotong punya materi-materi pranika. Jadi yang mau menikah dong siap ikut pranika supaya dapat itu materi kok. Pandangannya itu bisa menerobos budaya-budaya yang memarginalkan sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kotong semua. Amin. Saudaraku, Yesus hari di dunia untuk membuat komunitas budaya yang tidak adil dengan memberi peran yang setara kepada manusia, perempuan dan laki-laki. Marilah merayakan kehadiran kasih Tuhan ini dengan memberikan persembahan syukur
Dan mengingat kisah firman dalam Tuhan Yesus ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Namun saya akhirnya Tuhan, kamu beri ko ate kaya masih rindu mengamalkan. Seraya yang saya bersyukur terima kasih mga mendengar dan memberi membuat saya bersama Tuhan sendirinya. Kamu beri ko ikusi. Ayun niyo ko dengan niyo. Kita berikan kayu waktu musim orang yang menjadi asal ada di nama Islam. Mereka hati kita nanti. Pada waktu pemahaman di pemahaman amal Islam Tuhan. Baik Tuhan yang ampun sangat menyusul sangat ampun berdoa sangat ampun sangat ampun amal Islam Tuhan orang bersedia yang melakukan sesuatu di mana kita bisa kota menjadi saya dan amin.
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Atoimento mengenal budaya Olive Tataf dan Vetomone sebagai ruang memelihara kasih persaudaraan dan menjaga kepercayaan dalam hidup bersama di Kuan Ma Bale. Atoimento menyerukan Laismanekat sebagai nilai tertinggi dalam hidup bersama di Ume Malopo. Atoimento mengisahkan kasih dalam tradisi duduk bersama dalam sebuah lingkaran. Atoimento menaruh percaya pada Wisneno sebagai yang di atas segala. Karena itu marilah perangi nilai ketidakadilan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dalam tradisi Atoimento. Dipersilakan berdiri Bapak Mama Bapak Saudara sambil bergandengan tangan. Kita sama-sama menaikkan Lasmanekat Lomas Leo. Ada bonus. Kekasih Tuhan, pergilah dalam tugas panggilanmu masing-masing serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dari sini mau foto. Loenato non bit moni, Renato non malek mese, bit monik manaswa. Ale katunggaw sekau, lenatan las male.